Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Ridho Ananda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menentukan panjang kurva dengan fungsi parametrik. Silahkan ditonton video yang telah saya susun. Semoga bermanfaat. Panjang kurva Y sama dengan Fx pada interval X di A sampai B, itu ada dua rumus. Ini terhadap X atau terhadap Y. Kayak gitu. Ini pernah kita bahas di aplikasi integral pertemuan ke-14. Nah, sekarang kita akan mengembangkan di fungsi parametrik. Jika diperoleh X sama dengan F1T dan Y, ini Y ya, Y sama dengan F2T dengan T antara alfa dan beta, dengan catatan kurva ditelusuri satu kali, maka dapat diperoleh panjang kurvanya ini. Dengan catatan kurva ditelusuri satu kali. Pak, maksudnya satu kali bagaimana, Pak? Nah, coba kita cek. Jadi maksudnya satu kali seperti ini. Ini saya punya lingkaran. Lingkaran ini fungsi parametriknya ini ke sini itu R. Itu X sama dengan R cos T dan Y sama dengan R sin T. Nah, di sini kalau kita lihat dari sudutnya, itu T itu antara berapa? 0 sampai 2 pi atau 360. Ini merupakan satu putaran. Ini ya, satu putaran. Jadi, kalau nyari panjang kurvanya, itu panjang kurva itu rumusnya integral akar 1 plus apa nih? dx, maaf, bukan ini. dx per dt, kita pakai parametrik rumusnya. dy per dt kuadrat dt. Dari mana? Dari 0 sampai 2 pi. Gitu ya. Dari 0 sampai 2 pi. Maksudnya satu putaran bagaimana sih, Pak? Oke. Kita bisa melihatnya ketika kita menganalisis. Jadi parametrik plot, katakanlah misalkan 7. Saya buat 7 ya. 7 sin 7 costing tadi. Cos T, 7 sin T. Nah, from dari mana? From, katakanlah saya misalkan 0 sampai 3 per 2 pi, itu dulu. Kalau saya milihnya 0 sampai 3 per 2 pi, maka yang muncul itu bukan satu lingkaran penuh, tapi hanya 3 per 4. Nah, ini berarti belum pas. Kalau 2 pi, nah ini udah satu lingkaran penuh. Gitu. Kalau misalkan 0 sampai 4 pi bagaimana, Pak? Gambarnya sama, ya kan? Tapi padahal ini bukan satu lingkaran penuh, tapi 2 kali. Jadi muter gini, terbentuk 2 pi, selesai, balik lagi. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kalian kok pakainya 0 sampai 4 pi, itu ya bentuknya lingkaran juga. 0 sampai 4 pi gitu ya. dt, dx per dt kuadrat plus dy per dt kuadrat dt. Nah, ini juga bentuknya lingkaran. Tapi hati-hati, ini tuh salah. Kenapa? Karena ini di sini dua lingkaran. Dua putaran penuh. Harus satu lingkaran penuh. Nggak boleh dua putaran penuh. Harus diperhatikan di situ. Oke. Nah,
Contoh, kita menghitung. Hitunglah keliling lingkaran yang jari-jarinya 7 cm dengan menggunakan fungsi parametrik. Oh, pas ini. Oke, kita teruskan ini. Bentar. Kenapa? Nah, di sini saya hapus ini. Jadi saya pakainya yang atas. Sekarang ini jari-jarinya 7. Berarti ini 7, ini 7. Dx per dt saya hitung dulu aja di sini. Dx per dt itu sama dengan d7 cos t per dt. Hasilnya min 7 sin t. Turunan cos min sin. dy per dt itu hasilnya d7 sin t per dt. Sama dengan 7 cos t. Oke. Nah, integral akar ini dikuadratin. Jadinya apa? 7 kok 7? 49 sin kuadrat t. Minusnya hilang karena dikuadratin. Plus 49 cos kuadrat t. dt. Dari 0 sampai 2 pi. Kemudian integral akar 49 saya keluarkan. Sin kuadrat t plus cos kuadrat t. dt. Dari 0 sampai 2 pi. Kemudian ingat apa? Identitas trigonometri. Sin kuadrat 2t ditambah cos kuadrat 2t cos kuadrat t sama dengan 1. Berarti ini 1 nih. Integral akar 49 dt dari 0 sampai 2 pi. Hasilnya integral 7 dt dari 0 sampai 2 pi. Hasilnya 7t 0 sampai 2 pi. Berarti nanti kalau kalian masukkan 7 kali 2 pi min 0. Berarti ibaratnya 2 pi kali 7. 2 pi r. Ya kan, panjang kurvanya itu sama dengan keliling artinya. Rumusnya benar. Mau kalian pakai fungsi parametrik, mau pakai integral, mau pakai rumus apapun, tetap ketemunya 2 pi r. Oke. Nah, yang menyulitkan kalau kita ketemu bentuk seperti ini. Ini kita nggak bisa pakai fungsi biasa. Rumus pun nggak ada, rumus pastinya itu nggak ada. Ini saya hapus. Nah, sekarang bentuk yang kayak gini. Dan mencari fungsi parametrik itu nggak gampang ya. Dengan simulasi itu paling gampang, cuman butuh komputer juga pastinya. Nah, ini fungsi parametriknya, udah kita ketahui. Oke. Walaupun nggak gampang, tapi tetap bisa diselesaikan. Jadi ya menantang aja berarti. Nah, ini. Kalau kita nggak pakai fungsi parametrik, ngitung panjang kurva ini akan sangat susah. Ini berarti salah satu manfaat fungsi parametrik, powerfulnya. Nah, di sini berarti ini udah dikasih informasi, satu putarannya itu 0 sampai 2 pi. Oke, berarti panjang kurvanya itu sama dengan integral akar dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat dt. Dari mana? 0 sampai 2 pi. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita mencari dulu dx per dt biar enggak dimasukkan sini, enggak terlalu crowded. Sin 3t per dt. Turunannya apa nih? Turunannya 3
cos 3T. Kalau kalian pakai Wolfram Alpha boleh, manual, aturan Anda juga boleh. dy per dt itu sama dengan d sin 4t per dt sama dengan 4 cos 4t. Nah, dari sini berarti integral akar ini dikuadratin. Berarti 9 cos 3t kuadrat itu ya, ditambah 16 cos 4t kuadrat. Hati-hati ya, bukan cos 16t kuadrat kan ya. Yang dikuadratin cos 4t-nya. Dari 0 sampai 2pi. Nah, ini kita pakai Wolfram Alpha aja. Kalau terlalu manual, banyak yang nggak akan kita bahas. Integral dari akar 9 kali cos. Cos apa? Cos 3t. Cos 3t, ingat cosnya itu pangkat 2. Kurung jadi kurung pangkat 2. Nah, kayak gini. Ditambah 16 dikali kurung cos 4t pangkat 2. Oke. Kurung tutup untuk penutup akar dt. From dari 0 sampai 2. Nah, ketemunya ini 21,23 atau 24 ya, satuan panjang. Dan kalau dibuat dalam grafik itu seperti visualisasi. Ketemunya 21,24 satuan panjang. Berarti belajar kita di mana? Belajar kita di strategi untuk integral, parametrik, sama bagaimana untuk menghitung panjang kurva. Kok rumusnya kayak gitu, Pak? Nah, kalau pengen tahu rumusnya lebih lanjut, berarti kalian perlu belajar analisis lebih dalam lagi. Di sini saya nggak terlalu menyampaikan itu. Yang penting kalian tahu penggunaan dan konsepnya. Nah, itu merupakan video yang telah saya buat dan semoga penjelasan yang telah saya berikan mudah untuk kalian pahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.